Sebelum lanjut nonton video Pos Kota, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan postingan Pos Kota yang terbaru. Hai Postener, balik lagi di Pos Kota. Oke, ini sudah bulan kedua kita lockdown, quarantine, kayak orang bule, quarantine. Kita sudah bersama Kang Catuy dan ada satu sobat ambiar. belum, episode itu belum. Ada sahabat kita, Sis Dianzu. Dadah dulu dong. Halo Mei. Dadah. Hai. Nah, kita akan membicarakan banyak hal. Nah, cerita apa nih? Kang Catuy, cerita apa kita di sesi kali ini? Kita mau ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Apa sih yang kita alami setelah ini? Enggak COVID-an lagi. Ya, ini nempet-nempet dikit lah. Kita lagi bicara lifestyle sekarang. Lifestyle. Oke. Coba nih perkenalan dulu dong. Ini kawan Pak. Oh iya, perkenalan dulu. Ya, kawan saya sama Mei. Halo teman-teman Postener, Kang Catuy, Kak Mei. Jadi sebenarnya saya juga bingung ya kenapa diundang ke Pos Kota. Tapi ya terima kasih deh karena temennya Kang Catuy sama Kak Mei kali ya. Jadi diajak ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ala-ala pandemi. Perkenalan ya, dong. Namanya gimana nih? Oh ya, dulu pernah lama sekantor sama Kang Catuy ya. Berapa belas tahun kita sekantor? 1 dekade lebih ya? 1 dekade. Ya. 12 bulan purnama. 12 tahun. Oh iya, 12 tahun ya. Wow. Ada ratusan purnama ya. Terus kalau sama Kame kita pernah panitia bareng ya. Lebih tepatnya saya peserta, terus Kame itu sering jadi panitia acara, berbagai macam acara lah di IAP, terus di organisasi internasional. Jadi sering ketemu lah di arena planner Indonesia. Tapi ya saya sebagai ini aja, peserta aja. Terus apa lagi? Sekarang lu pengen rajin loh dia. Sekarang lu ngapain aja? Sekarang udah berapa lama di rumah aja kan? Oh iya, udah di rumah aja pasti. Udah berapa lama? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 7. Ini ya? Tanggal 7. It means 49 hari. Memasuki hari ke-50 di rumah. Baru 49 hari? Gue kayaknya udah 200 hari deh. Udah lama banget. Rasanya kayak 200 ya, Mang. Tapi gue kayaknya udah lebih dari 49 hari deh harusnya. Udah 2 bulan lah ya, kurang lebih. Dari tanggal 20 Maret sih ya. 20 Maret terakhir keluar. Iya. Oh iya. Terus masih 49 hari itu masih kerja, masih apa gitu masih? Masih pasti. Jadi kalau dari 49 hari itu aku di 30 hari pertama sama sekali at all nggak keluar dari apartemen. Aku tinggal di apartemen ya. Jadi 30 hari pertama itu full bergerak di koridor 30 meter persegi. Jadi dia di lantai berapa? Berapa meter dari permukaan bumi? Lantai 12 itu. Lantai 12 ya. Tapi realnya lantai 9 lah ya. Kan ada 2 lantai enggak ada. Oh iya, oke. Kurang lebih 40 meter lah ya. Jadi ini sekalian sharing ya, karena mungkin agak aneh. 30 hari pertama itu super parno, makanya sama sekali nggak keluar. Even ke bawah juga nggak, karena aku akan melewati si lift, di mana liftnya itu baru sekali disemprot disinfektan ya. Tapi emang daily dibersihin sih, cuma kan ya beda lah ya sama penyemprotan disinfektan. Makanya kayak oke, nggak usah lah keluar gitu. 30 hari pertama, hari ke-30 nggak kuat, makanya hari ke-30 keluar ke supermarket belanja. Oke. Itu satu lantai berapa banyak orang tinggal? Kalau berapa unit sih? Unit mungkin ada 30 ya lantai. Itu 30. Banyak ya? Ada 3 wing gitu kan. Oke. Nah itu nggak tahu sih. Kalau kita kan tinggalnya di landed ya. Tetangga sih ada tapi rada jauh gitu kan. Nggak, kalau ini kan pasti ya makanya lo super parno gitu ya. Apa karena lo tinggalnya di apartemen atau kalau lo tinggalnya di landed houses kayak gue mungkin nggak parno? Kayaknya yang paling bikin parno sebenarnya liftnya ya. Jadi karena liftnya aku baru sekali disemprot dalam 30 hari itu, jadi kayak oke, kayak nggak usah deh lewat situ.
Tapi itu kayak personal preferences sih, jadi kayak Jadi Parno sendiri. Jadi selama 30 hari lu nggak turun-turun gitu, berada di lantai. Boro-boro Dian, gue bisa merasakan, gue bisa merasakan banget. Gue pernah tinggal di apartemen dengan luasan yang sama 32 meter persegi. Itu gue nggak ngebayangin sih 30 hari di situ. Lo tinggal sendiri apa sama orang tua atau ada temen? Tinggal sendiri, jadi bener 30 hari itu bukan nggak turun loh, tapi bener-bener nggak keluar apartemen. Karena kalau bahkan ke ruang sampah pun aku nggak mau. Jadi kayak sampahnya aku titip ke di depan pintu, ada dibersihin tiap pagi. Titip, tapi aku taruh tip juga. Jadi nggak ditaruh tip juga, jadi dikasih notes kayak titip sampah ya, aku tempelin 5.000 gitu. Tiap berapa hari. Jadi lu 30 hari itu benar-benar nggak keluar dari unit apartemen lu? Enggak. 30 hari dalam 30 meter persegi. Kayak gitu. Waduh, itu bisa gue jadiin buku juga nih. Itu bisa jadi film tuh 30 hari 30 meter. 30 hari dalam 30 meter persegi. Tuh rasanya terus lo ngapain aja, Dian? Rasanya gue gimana pengen tahu ngapain aja. Gue soalnya pernah gitu ya tinggal di apartemen dengan luasan yang sama. Ya waktu itu gue tinggal sama suami gue sih, jadi gue udah kebayang gitu kan, kalau tiap berantem aja gue nggak tahu gue mau kemana kaburnya ya kan. Kalau sendiri tuh gimana ya, dari kamar terus keluar gitu kan, terus ke bawah. Lu punya balkon tapi ya? Iya ada. Iya, gue rasa kalau udah 60 hari lu pengen loncat kali dari balkon. Gue ngeri banget. Jangan ya, jangan. 30 hari itu ngapain aja? Jadi kan sebenarnya personally aku juga sebenarnya rada-rada introvert ya. Ambivert lah tengah-tengah. Jadi 30 hari itu benar-benar ngetes derajat introvertnya. Kalau ambivert tengah-tengah benar-benar bisa nggak nih? Terus tapi karena ngaruh Parno, jadi 30 hari ngapain aja? Ya kayak biasa aja, jadi kayak pas jam kerja, jadi WFH beneran. Terus sebelum jam kerja ya berjemur. Terus suka banget ikut kelas, mumpung studio kebugaran ibu kota yang mahal-mahal itu lagi pada gratis, live classes. Kayak ikut itu. Terus online gym online. Ya? Online. Okay. Tapi nggak selalu juga sih, tapi ya lumayan lah. Terus apalagi ya masak pasti ya. Sebenarnya banyak banget PR karena kan 30 hari nggak bisa keluar ya, nggak bisa ke laundry, nggak bisa beli makan, nggak bisa GoFood. Jadi ya banyak urusan gitu, masak, nyuci, nyetrika, kayak beres-beres. Ternyata memang hidup domestik itu luar biasa ya. Salut ibu-ibu, mama muda di mana saja berada. Terima kasih. Luar biasa, saya salut. Oh bukan gue ya? Termasuk dong, termasuk. Tapi iya kan, ternyata banyak yang dikerjain gitu ya. Jadi banyak banget. Udah malam. Menurut lo produktif nggak? WFH lo produktif atau enggak? Produktif karena somehow kantor waktu itu sangat ini ya, punya sistem yang bagus. Jadi misalnya kita punya digital system untuk absensi, untuk absen, untuk nyetor logbook, untuk nyetor kerjaan, untuk kita juga bisa online meeting. Jadi membantu. Itu pegawai negeri ya Mbak ya? Iya, sebelumnya. Enggak, pegawai swasta juga pada absen kok. Kecuali emang dosen-dosen aja yang nggak absen. Kayak gue nggak absen. Sama sebenarnya 30 hari itu yang sebenarnya kalau boleh dibilang 30 hari itu justru kerjaan juga membantu ya, karena jadi kan dia menghabiskan sebagian besar waktu produktif di pagi sampai sore kan. Jadi kadang-kadang nggak kerasa udah sore aja, terus kayak udah selesai waktu kerjanya, terus siapin makan malam, istirahat, terus lakuin apa yang dipengenin aja, hobi, baca, nonton, chatting sama teman. Tapi sebagian besar kan udah habis pas kerja, jadi membantu juga sih sebenarnya kerjaan. Oh, jadi tetap paling banyak lo spending time ya kerja ya, WFH ya. Waktu itu ya, waktu 30 hari itu. Kalau lo nggak? Kalau yang lain? Kalau paling banyak spending time buat WFH yang pertama, yang kedua buat cuci piring, Mei. Karena lo makan terus ya, karena habis makan mesti cuci piring, kalau enggak numpuk repot ya. Repot. Kang Catu nggak ngerasain nih kayaknya. Tapi nggak ngerasain. Gender bias ya, gender bias. Salah. Iya. Ini pembantu. Pembantu gue. Lu membantu apa? Membantu makan. Enggak dong. Membantu menghabiskan makanan.
Jadi pembantu gue tuh mudik. Oh, kan nggak boleh mudik sebelum corona. Ya, enggak, gue udah mengencourage dia untuk tidak, mendiscourage dia supaya tidak mudik. Tapi ternyata dia tetap nekat dan nggak tahu ya. Ini mungkin catatan juga ya. Ternyata dia berhasil tuh sampai kampungnya jam naik travel kali ya, I don't know, travel gelap kali ya. Dia meninggalkan rumah gue jam 2 subuh tuh udah sampai ke kampungnya. Tapi teman aku juga gitu tuh, ada pembantunya baru minggu lalu, beberapa hari lalu balik sampai berhasil. Tapi pakai travel jalan tikus jadi 12 jam dari biasanya 6 jam. Jadi menurut gitu. gue sih salah satu hal yang muncul di setelah ini, apalagi dengan policy tidak mudik, adalah munculnya para agen asisten rumah tangga tuh punya network sendiri buat menghantarkan mereka sampai ke rumahnya. Kemarin ada kejadian teman gue RT-nya ngambek gitu kan, dia nggak boleh pulang, kamu nggak boleh pulang lah sama pemerintah, terus dia ngambek karena pembantu saya teman saya udah bisa sampai kok bebas, saya juga bisa kok sampai sana gitu. Dan kayaknya itu tidak se-anekdotik kisah-kisah yang di TV yang pada ngumpet di molen atau ngumpet di bagasi bus. Tragis gitu. Ya, dramatisir banget itu. Kayaknya nggak gitu dan somehow berhasil juga tuh, dan kayaknya nggak, waktu tempuhnya mungkin hanya kurang lebih, kalau ini kan kalau ART gue kan dari Garut ke Garut ya, berarti dia mungkin nggak sampai 8 jam lah ya. Tapi lo nanti mengizinkan dia balik lagi atau enggak? Karena kan itu pertanyaan atau lo mengizinkan dengan beberapa persyaratan, lo sehat atau apa atau gimana? Nggak tahu nih, susah saya membantu, tapi gimana ya? Oh iya, karena dari situ gue jadi sekarang gue bantu cuci piring istri gue. Jadi intinya sebenarnya itu. Intinya gue bantu cuci piring. Bagus. Iya, dia mau menjawab kalau dia bantuin cuci piring dia. Akhirnya. Iya. Tapi satu lagi sih sebetulnya yang gue, jadi kan sebenarnya cita-cita gue tuh pengen bisa ngedit video ya, cita-citanya lo dari dulu tuh. Karena gue luar biasa ya cita-citanya. Enggak benar, karena gue mempersonifikasikan diri gue. Gue tuh punya sense taste. Oh, gue mau ngedit kayak gini gitu loh. Dan selama ini kan gue tuangkan itu dalam pekerjaan, dibantu sama teman-teman di kantor. Ini gini, kita ngambil footage yang ini dan segala macam. Terus gini kan, lu merasa nggak gitu? Gue jadi punya waktu untuk membereskan hal-hal yang gue pengen dulu gitu. Salah satunya adalah ini, walaupun masih ya seperti Mei bilang masih jelek lah, nggak apa-apa lah, Mei ini kan belajar, Mei. Enggak, gue nggak bilang jelek ya. Bagus. Saya sebagai followers Kota bilang bagus. Tapi, cuma belum ada filter muka kita itu aja. Itu karena pakai Zoom. Itu kan pakai Zoom. Kalau pakai kamera. Kalau pakai kamera bisa. Oke, mantap. Bisa. Jadi, bagus berarti Kang, bagus. Jadi gue jadi punya belajar tenang gitu ya, karena menurut gue nggak tahu ya, mungkin Dian atau Mei ngerasain juga ya, kadang-kadang rapat di kantor itu kan menghabiskan waktu ya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dirapatin gitu loh. Kita rapat untuk bikin rapat yang lain, ya nggak ya? Nah, WFH ini walaupun kadang-kadang brutal ya, tiba-tiba tadi pagi gue habis meeting, kayaknya bos gue lupa bahwa ini tanggal hari libur ini. Tanggal merah loh. Dia lupa tanggal merah, jadi dia pas sudah meeting gitu, kita udah teman-teman udah pada absen belum Pak? Ini tanggal merah Pak? Oh, dia baru inget dia. Nah, tapi kan akhirnya meeting tuh semua jadi tepat waktu karena semua bisa dilakukan langsung nyala. Terus yang nggak sampai sejam gitu, nggak sampai 1,5 jam. Cepet ya. Karena orang cenderung ingin cepet-cepet kan, ingin cepet-cepet deh. Kalau cepetan kayak selesai, kalau nggak udah tinggalin aja, tiba-tiba kabur pelan-pelan, leave meeting. Kalau di pemerintahan kan gitu ya, Mei ya. Coba bapak ini ngomong, semua yang datang tuh diajak ngomong. Ya, satu-satu ngomong. Padahal mungkin mereka tidak tahu isunya, baru pertama kali ikut rapat, dan itu harus dilakukan kadang. Jadi menurut gua nih dari sisi meeting tuh jadi lebih. Cuman memang yang hilang adalah rasa bertemu ya, itu lain itu, ya nggak ya? Iya banget.
Jadi kalau aku mungkin sharing juga pengalaman aku 30 hari itu, sebenarnya kan sering juga video call sama teman-teman yang biasanya kita ketemu langsung. Tapi emang beda banget sih sama kalau ketemu langsung. Jadi kalau di plano kan kita suka tuh public space, interaksi sosial. Itu ngeter banget sih. Mungkin sebelum COVID kita ngerasa sosial media bisa ngatasin segalanya, video call dan lain-lain, kayak keluar itu opsional aja karena kan sebenarnya bisa semua digital. Tapi sebenarnya enggak loh. Pas pandemi ini justru kerasa sebenarnya yang kita butuhin bukan cuma interaksi sosial sama orang yang kita kenal, tapi interaksi sosial for the sake of interaksi sosial. Jadi kayak merasakan ada orang sosialnya ada ya. Maksudnya ya itu tadi sosial kan bentuknya ya feel kan, dirasakan. Kalau nggak salah aku pernah baca interaksi sosial itu kan merasakan ada orang lain di sekitar kita, walaupun kita nggak ngobrol, tapi kita ngerasain perubahan suara, gerak dan lain-lain yang mempengaruhi juga perubahan kita. Salah satu definisi interaksi sosial di ruang publik. Ini kaitannya sama ruang publik. Iya betul. Kalau ya sekarang kan ya udah nggak ada interaksi sosial kecuali sama orang rumah gitu kan. Ya kalau misalnya kayak mungkin yang kayak Dian banyak gini sendiri ya kan, ya udah pasti lu udah merasa frustrasi belum nih selama 49 hari? Iya, gue udah. Lu udah banget. Gue hari ke-15. Kurang lebih. Ya sama lah segitu kira-kira 2 mingguan ya. Gue sekarang udah mulai kayak begak banget. Begak tuh apa ya? Begah. Kayak udah bukan bosan sebenarnya, bosan iya. Begah tuh artinya kayak gue pengen melihat dunia luar gitu ya, pengen gue kan termasuk orang yang mobilitasnya tinggi gitu ya, bisa gue sehari itu keluar mungkin ke 4 tempat, ke 3 tempat gitu kan. Terus tadi itu gue ngeliatin Google timeline gue, ya Allah sedih amat, gue paling jauh ke Alfamart. Paling jauh ke Alfamart ya, paling jauh ke rumah nyokap gue gitu, cuman karena ada kepentingan. Tapi sehari-hari kayaknya gue pengen keluar gitu ya, kalau nggak penting-penting banget masa ke Alfamart terus gue setiap hari ya kan gak lucu juga gitu. Aduh kayak ya ampun, kayak sedih banget gitu. Terus ngajar lo gimana ngajar? Normal. Gue ngajar nih berasa kayak ngomong sama tembok kadang-kadang. Karena kan ngajar online Zoom. Gue kadang-kadang bilang, ayo dong teman-teman nyalain dong videonya. Aduh kak belum mandi. Aduh kak saya nggak pakai kerudung. Aduh kak saya masih tiduran. Coba kayak gitu, kesel banget. Aduh kak, adik saya lagi sama adik saya lagi jagain adik saya lagi nonton kartun. Coba. Jadi kayak ya ngerti juga sih, maksudnya mereka nggak mau mengganggu jalannya perkuliahan kan, nggak mau. Maksudnya kalau misalnya gue lagi ngajar terus tiba-tiba gue ngeliat yang ya ampun tuh anak lagi lari-lari apa, jadi mengacaukan konsentrasi gue gitu. Cuma kan kadang-kadang kita nggak tahu nih anak ngerti nggak ya nanti gitu. Kalau misalnya lo mengajar kan ada interaction gitu ya, atau misalnya slide-slide gue yang kalau ini apa? Kalau ini apa? Tahu nggak ini gitu. Pas sekarang waktu mas gue bilang tahu nggak ini, gue harus unmute all dulu ya kan. Terus tiba-tiba rame. Atau bisa gue tanya, ya gue harus absen dulu misalnya. Ya tahu nggak ini? Coba jawab Elkana Catur, coba jawab gitu. Elkana Catur, nggak ada mbak orangnya. Nggak ada. Tapi orangnya nggak tahu kemana. Orangnya kemana? Nggak tahu kak, kok nggak ada gitu. Jadi ya mungkin dia online tapi nggak tahu dianya di mana gitu kan. Jadi ya sebenarnya gue nggak tahu sih delivery kuliah gue tuh sampai sejauh mana gitu. Itu aja anaknya yang kelas gue ya sekitar 30-an gitu ya, 35, 36. Gue nggak ngebayang kalau dosen-dosen yang ngajar online class sampai 100 orang. Zoom-nya nggak muat sih gitu. Ya itu gitu. 200 orang arsitek gitu ya. 200 tuh Zoom-nya nggak muat sih. Harus Zoom bisnis kayaknya. Jadi tantangannya. Nah itu gue nggak tahu. Jadi tantangannya pengajar, lo gimana bisa memahami tingkat pemahaman si mahasiswa terhadap materi yang dibawain ya. Padahal kan kita kuliah kita kan kuliah kita kan kuliah yang perlu sangat mengetahui ya, nggak bisa hanya based on tulis gitu. Sama kuliah kita itu kan kuliah logika gitu ya. Jadi gue harus melihat
gue biasanya kasih logika atau kasih contoh-contoh yang gue lihat dulu nih anak-anaknya tingkat kemengertian mereka sampai sejauh mana. Kalau misalnya memang ada yang lumayan banyak yang ngangguk-ngangguk, lumayan banyak yang antusias, gue akan kasih yang mudah-mudah gitu ya, atau yang to the point. Tapi kalau misalnya enggak, gue harus kasihnya step by step kan. Nah kalau sekarang kan gue nggak tahu nih online kelas gimana. Ya gue kasih contohnya pasti dengan suara atau dengan gambar atau bahkan gue coret-coret gitu ya di materi. Tapi again yang nggak bisa ngelihat mereka ngerti apa enggak gitu, itu susah sih. Ya paling nanti dari tugas, tapi tugas itu kan relevannya nggak signifikan gitu ya. Bisa aja dia nyontek atau copy paste. Sekarang kan ya udahlah gitu, kayak sekarang semua pakai online, udah cari aja di internet juga ada keluar gitu kan. Masa kita mau kasih soalnya juga kayak gimana ya? Ya susah juga gitu. Jadi ya akhirnya sekarang terserah lo, kalau lo mau emang lo punya passion di sini, pasti lo akan memperhatikan dan lo pasti akan tetap belajar gitu. Tapi kalau lo emang nggak passion, ya udahlah, yang penting lo datang gitu, kayak tadi Akana catur nggak ada orangnya, yang penting gue online gitu kan, yang penting gue kelihatan hadir gitu kan. Nah ya udah, akhirnya kayak gitu sekarang. Lah, lo sendiri gimana Yan? Kalau gue tanya, sebagian kan bukan pengajar. Enggak, sebagian besar dari rapat lo yang lu hadiri, lu pakai baju seragam, pakai kerja atau pakai baju rumah? Itu pertanyaan pertama. Lu pakai baju seragam nggak? Ada telepon. Sorry. Ada apa tuh? Oke, lanjut. Nanti bisa dipotong. Oke. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Jadi kalau pakai seragam. Meeting. Kalau wardrobe-nya apa? Pasti pakai seragam lah ya, karena kan kita biasanya harus nyalain video, jadi harus pakai seragam. Pertanyaannya justru mesti dibalik, seragamnya lengkap apa enggak? Nah, itu pertanyaan berikutnya memang. Seragam atas, bunyi tetap celana pendek dan hot pants. Celana pendek, sarung, anduk, apa aja yang lagi dipakai, celana piyama. Sama yang kalau buat cewek yang penting selain seragam juga lipstick nih sama alis. Ya. Tetep ya, tuh kan, alis on point, lipstick itu emang cuma 2 hal itu yang emang kita perlukan. Cuma 2 hal itu. Jadi Kang Satu ini bukan masalah ngeceng ya, masalahnya kan kalau Zoom kita ngeliat video kita, bener. Jadi kayak puas aja gitu, kalau yang lain rapi kita juga rapi. Oke. Enggak, karena kan gini, tadi kan itu ya, tadi dia si Mei cerita soal mahasiswa. Kita kan kadang-kadang meeting banyak ya, misalnya meeting yang besar aja, bukan yang meeting kecil, meeting besar dari loyang gitu. Kalau kan banyak kan yang videonya tuh dimatiin tuh. Iya banyak. Nah, itu gimana kita yakin mereka dengerin kita ya? Atau atau bener? Gue pernah, ini cerita nyata, fakta. Beberapa hari yang lalu. Jadi ada rapat. Ini rapat udah mau selesai emang. Jadi biasalah kan pimpinan rapat memberikan arahan terakhir, silakan Pak gitu. Terus gue agak pegel gitu. Gue matiin lah video gue. Agak kebahan. Gue gak kabur, gue bahan sambil dengerin si bapak itu cerita. Sambil gue merasa itu seperti lagu Nina Bobo. Terus gue tidur. Gue bangun, udah selesai meetingnya. Untung gue gak dipanggil Akana catur gitu. Oh tidur ini. Gue langsung aja ke temen yang ikut rapat kebetulan ada ya. Tadi gue dipanggil lagi nggak? Nggak Pak, aman Pak, udah selesai. Kesimpulannya apa? Oh gini. Iya, soalnya tadi saya lagi ngajain sesuatu terus nggak fokus sih ya. Gue bilang gitu. Padahal gue tidur cek. Itu pasti banget. Lu juga pernah nggak kayak gitu? Tapi mungkin kalau boleh sharing ya, sebenarnya dari sisi rapat kan seperti Kang Satu bilang tadi di awal. Ya, sebenarnya banyak banget rapat yang sebenarnya nggak perlu jadi rapat, karena misalnya bisa surat atau email aja sebenarnya bisa, karena ya nggak efektif gitu kan. Nah, mungkin pas WFH itu aku juga belajar kapan harus nge-mute rapat. Jadi kalau untuk rapatnya terlalu besar dan aku sebenarnya nggak terlalu relevan di situ, biasanya aku mute. Jadi maksudnya bukan mute ya, matiin videonya. Jadi aku bisa sambil ngerjain yang lain. Jadi penonton ya. Bisa sambil ngerjain yang lain, misalnya sambil ngerjain kerjaan yang lain, atau pernah sambil masak karena rapatnya benar-benar 6 jam, jadi kayak ini kapan orang makan ya, kapan istirahat gitu. Kayak gitu. Jadi rasanya buat
tataran individu juga bagus sih Zoom meeting itu, karena kita bisa jadi tahu kapan kita harus benar-benar fokus karena kita sangat relevan di situ, kapan kita bisa sambil yang lain tapi tetap aware aja sama rapat itu. Kalau buat aku ya. Setuju. Cuma gue sedih sih karena gue nggak pernah rapat ya. Lo kan ngajar. Iya, gue kan ngajar gitu, jadi nggak rapat itu tuh nggak signifikan, dan gue bukan pejabat kan di kampus, jadi gue nggak pernah diajak rapat, jadi nggak pernah ada rapat-rapat gitu. Biasanya kalau rapat itu ya kalau setelah setelah ujian gitu kan, atau misalnya rapat tugas akhir gitu. Tapi kayak rapat-rapat kecil itu biasanya udah selesai di WhatsApp grup biasanya. Ini gini ya, besok gini yaudah sini gitu, udah selesai gitu. Jadi rapat itu pun sebagian besar kita bisa selesaikan nggak tanpa pakai Zoom meeting dan lain-lainnya gitu. Kecuali kalau misalnya rapat evaluasi yang benar-benar semua dosen tetap dan dosen tidak tetap juga hadir, nah itu baru pakai Zoom meeting gitu. Mungkin ya, ini karena belum sampai saat ini sih gue belum pernah ada meeting-meeting yang rapat-rapat pekerjaan sih belum ada sih. Iya. Ya sebenarnya ini tuh kalau menurut aku kayak keluar dari zona nyaman ya. Jadi kayak kalau dulu kan sebenarnya kita dari dulu udah bisa kali online meeting, Zoom itu udah lama tahu adanya. Dan udah beberapa kampus luar udah bikin kuliah online gitu kan pakai Zoom yang nggak berbayar. Bener. Cuma ya kayak kita merasa namanya ngubah kebiasaan penting. Jadi dengan kayak gini seperti Kang Catu bilang tadi, generational gap untuk menggunakan teknologi bisa cepet banget teratasi nih. Nggak perlu macet-macet sejam ke pusat kota cuma untuk attend meeting yang sebenarnya juga nggak relevan gitu. Iya, betul. Udah bisa langsung online. Betul. Perilaku ya banyak berubah nanti. Iya, karena kita kadang-kadang mungkin kita Zoom meeting aja deh. Itu aja ketemuannya. Sama ini sih yang berasa ya, kalau aku tinggal di apartemen, mungkin ini rada planner apa rada manusia aja kali ya. Pengalaman meruang, maksudnya sebenarnya kalau kita pergi itu yang dicari pengalaman meruang. Kayak misalnya aku bisa aja bisa dan sudah melakukan beli sembako secara online, dan itu personally berasa sangat aman gitu kan, aman dan nyaman. Terus bisa banyak diskon juga, kita bisa milih-milih diskon. Tapi sebenarnya di hari ke-30 aku mikir, udahlah mau ke supermarket aja, walaupun supermarketnya jam bukanya diperpendek dan pasti lebih banyak orang dan lain-lain, kayak karena jam bukanya pendek ya. Tapi tetap kesana untuk beli barang yang sebenarnya bisa dibeli online karena pengen pengalaman meruang aja, melihat ruang yang lain, pengen turun ke bawah ngelihat taman, jalan kaki ke supermarket ngelihat paving block, terus ke supermarket ngelihat supermarket, ngelihat mall. Kayak orang perlu pengalaman meruang. Mungkin sebagai planner itu juga untuk di pemukiman padat dan misalnya apartemen kompleks kayak gitu, public spaces itu penting banget ya, itu kunci banget. Bukan cuma untuk komersial atau for the sake of mungkin untuk ibadah atau punya fungsi-fungsi ruang publik, tapi ya untuk komunikasi aja, untuk pengalaman meruang. Penting banget berasa. Tapi kalau setelah ini kita kan nggak, ketika ini berakhir, ketika semua ini berakhir ya, ketika kita sudah kembali ke luar, ketika kita kembali beraktivitas, sebetulnya kan virusnya masih ada toh. Ya ini kan sama seperti ketika AIDS lah. AIDS itu dulu orang seks bebas, lalu ketika ada AIDS orang behaviornya berubah dengan lebih aman, ataupun kalaupun tidak aman dia memakai pengaman. Nah ini pun juga akan seperti itu kan. Ketika misalnya kita merelaksasi kegiatan aktivitas sosial, lalu mulai dibuka semuanya, gue merasa pasti akan ada perubahan dong. Kita kan semua di Indonesia semua akan memakai masker, walaupun nggak semua sih, tapi mostly akan pakai masker. Kita juga mungkin akan relatif mengurangi lah bepergian ke tempat-tempat yang konser dan lain sebagainya gitu. Jadi kan pasti ada perubahan pengalaman ruang yang berbeda kita. Kalau dulu kan kita mah semakin lama semakin senang. Nah sekarang mungkin kita semakin lama semakin berpikir apakah ini aman untuk kita. Walaupun ternyata kan alhamdulillah death rate-nya di Indonesia nggak terlalu tinggi ya, tingkat penyebaran juga terlalu tinggi. Tapi mungkin kita perlu mendefinisikan ulang pengalaman ruang kita yang selama ini kita lalui selama 20-30 tahun dulu, yang senang dan lain sebagainya. Tapi kalau gue sih melihat, kebetulan kalau gue di sekitar gue ada beberapa yang terkena dampak juga ya, walaupun nggak terlalu parah.
Jadi misalnya tadinya profesi-profesi yang sebenarnya kita melihatnya tadi profesi-profesi yang lebih aman dibanding profesi kita. Misalnya katakanlah, misalnya dokter. Kan dokter itu hanya dokter yang betul-betul yang berada di garis depan, tapi ada dokter yang tidak berada di garis depan kan. Ada beberapa dokter seperti dokter gigi dan lain sebagainya. Akhirnya kan orang jadi merasa ini kan bukan masalah dibatasi sosial juga ya, tapi mungkin orang juga jadi membatasi diri pengeluaran. Mungkin tadinya scaling atau apa dia, tapi sekarang gue yang urgent aja deh kalau untuk dokter gigi kan otomatis itu kemarin ngelihat di salah satu acara di TV itu ya ternyata itu berdampak sekali gitu. Itu kan profesi yang kita anggap aman sekali ya, dokter gigi dan lain sebagainya. Atau mungkin tukang cukur rambut gitu kan, kita anggap itu sebagai profesi yang pasti ya aman lah gitu. Tapi ternyata itu berdampak bukan karena di mereka, tapi karena orang juga membatasi diri pengeluaran dengan tingkat ekonomi kita yang sekarang. Sebenarnya kan sebelum pandemi juga tingkat ekonomi kita sudah lemah ya, dan diharapkan 2020 ini kita kayak balik gitu. Ternyata kan dengan adanya corona ini kita semakin turun aja. Orang jadi semakin picky dalam memilih belanja. Ya, belanja ini penting nggak ya? Ini penting nggak ya? Ini penting nggak ya? Dan itu berpengaruh terhadap sektor-sektor yang mungkin kalau gue sih percaya kalau sektor PKL ya, penjual makanan itu masih aman selama dia menunjukkan kepada pelanggannya protokol saya aman gitu. Nah sekarang tinggal masalahnya orang punya uang nggak untuk beli makanan-makanan itu kan lain lagi ceritanya. Nah tapi sektor-sektor yang lebih berbahaya justru sektor-sektor apa tuh ya, yang kemarin itu sempat muncul di laporannya Bank Dunia itu loh, yang aspiring middle class dan lain sebagainya ya. Itu sektor-sektor yang kerasa aman, lihat aman, mereka kerja di kantoran dan lain sebagainya, tiba-tiba harus live kayak apa SPG di mall kan mereka aman. Kemarin mungkin ada store manager gajinya mungkin 15 juta tapi tiba-tiba tokonya tutup jadi tinggal berapa. Itu kan ya golongan-golongan yang mungkin tidak tercapture lewat policy yang pemerintah kartu prakerja itu, tapi sebenarnya terdampak sangat signifikan. Gimana tuh menurut lo? Ini menurut aku ya? Iya dong. Oh, jadi kalau menurut aku mungkin itu menurut aku sih. Nanti menurut Mei habis ini. Kalau aku sih agak reflektif ya. Sebenarnya memang dari kacamata ekonomi pasti semuanya balik-balik kuantifikasi. Cuma aku lihat pandemi ini mengajarkan kita untuk mengkualifikasi hidup. Dalam arti nggak semua hal bisa dihitung dengan uang. Kayak profesi yang tadinya nyaman, taunya juga bisa berkurang. Atau orang yang tadinya kayaknya hidupnya nyaman banget ya bisa kena corona aja gitu. Karena dia keluar negeri liburan, misalnya gitu. Misalnya gitu, atau ya menteri kayak gitu, atau dia terekspos banyak orang. Jadi sebenarnya mungkin menurut aku refleksi, kalau dari aku sendiri ya, refleksinya justru harusnya waktu-waktu ini mengajarkan kita untuk mengkualifikasi hidup instead of selalu mengkuantifikasi semua hal. Semua hal selalu lihat secara ekonomi, secara hitung-hitungan, untung rugi, transaksional. Jadi karena kita secara personal pasti kan akan punya insting bertahan hidup dong. Dan kita akan dengan insting survival itu kita akan memprioritasasikan apa yang kita butuhkan sekarang. Jadi kayak tadi scaling gigi nggak terlalu penting dibanding beli sembako. Jadi dia turun derajatnya. Atau ngopi-ngopi nggak terlalu penting dibanding ya tadi beli sembako misalnya, atau beli kuota karena mesti WFH. Kayak gitu itu kan jadi kayak semua orang belajar mengkualifikasi hidupnya, apa yang benar-benar penting buat dia, apa yang benar-benar prioritas, dan apa yang memang dia mau perjuangin karena dia ada di zona survival. Kalau kamu survival mode apa sih yang paling penting buat kamu? Apa scaling? Apa buat TikTok tiap hari? Atau stay gorgeous with gorgeous hair gitu kan? Kan nggak juga kan, sebenarnya yang penting ya survival, right? Harusnya itu sih yang paling penting, dan mungkin secara refleksi personal itu pasti akan secara komunal akan ngaruh ke berbagai sektor ekonomi tadi kan, yang kan Catui bilang ternyata ngaruh ke pendapatan dokter gigi, ngaruh ke pendapatan freelancer, influencer yang tadinya wisata melulu dia susah dapat endorsement karena nggak bisa wisata kayak gitu kan. Tapi rasanya hidup pasca pandemi akan lebih berkualitas karena orang tahu apa yang benar-benar dia butuhkan. Good point. Setuju sih, gue sih setuju banget itu ya. Quality of life pasti akan meningkat gitu ya. Mudah-mudahan itu juga lebih jauhnya lagi akan menciptakan kehidupan yang livable.
2015 saya ingat Kang Catuy. Tapi anyway, mungkin kalau yang tadi Dian bilang sebagai refleksi ya tidak semuanya di count dengan jumlah atau nilai gitu. Tapi gue sendiri nih juga merasa jadi mungkin banyak meme yang oh ya lo pengen libur banyak gitu, aduh kapan sih libur panjang, gue pengen lebih lama sama anak gue gitu kan, terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin juga ternyata gue nggak mungkin nih gitu ya seharian terus di rumah sama anak gue, karena anak gue nggak mau belajar kok sama gue, jadi dia masih tetap butuh yang namanya guru, tetap butuh yang namanya teman-teman untuk belajar. Karena kalau dia belajar sendiri dia nggak bisa gitu. Jadi benar-benar gue tahu batasan di mana gue bisa ngajarin anak gue itu cuma sampai sini. Selebihnya itu benar-benar gue harus menyerahkan dia kepada orang lain gitu untuk mengajarkan dia. Atau ya mungkin gue harus belajar lagi. Tapi rasanya ya udah itu jalan pintasnya. Kedua, sebenarnya kalau misalnya kita punya orang yang dipekerjakan gitu, mungkin kalau kita semua bekerja gitu ya, tapi di lain sisi gue bekerja juga, tapi gue juga mengerjakan beberapa orang lain untuk bekerja gitu ya. Nah itu juga kita tuh tetap mikirin gitu ya, gimana caranya nih ya dalam kondisi yang seperti ini kita masih bisa membayar orang gitu untuk tetap menghidupkan dia, meskipun ya tadi mungkin aja bisa ya udah gak ada kerjaan, udah nggak usah kerja lagi gitu kan. Tapi ada beberapa yang kita kayaknya kasihan juga ya gitu ya, gimana coba karena dia udah lama ikut kita, ya udah kita tetap memperkerjakan dia, mungkin gajinya berkurang tapi tetap gitu kita usahakan ada pekerjaan untuk dia gitu. Nah itu yang juga mungkin banyak orang yang sama seperti itu gitu ya, yang punya orang-orang yang banyak mempekerjakan orang-orang, itu harus berpikir bagaimana caranya. Ini bukan dalam artian lu punya usaha besar gitu ya, tapi usahanya usaha kecil gitu ya, tapi tetap mempekerjakan orang. Misalnya kalau kayak ada beberapa teman gitu yang tukang bikin kue gitu ya, biasanya kan banyak yang bantu dia, tapi sekarang dengan kondisi yang seperti ini juga dia nggak berani mempekerjakan banyak orang karena kan nggak mau ambil resiko gitu ya, ngeri pandemi. Akhirnya dia cuma mempekerjakan ya orang-orang yang memang dia kenal, artinya keluarga gitu, untuk keluarganya aja. Tapi untuk yang orang lain yang biasa kerja sama dia, akhirnya dia memutuskan untuk yaudah dikasih pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Pokoknya ada aja lah yang bisa dikerjakan sama dia supaya dia tetap menghasilkan gitu ya, tetap ada income. Nah itu yang mungkin dari situ sih gue ngeliat bahwa ya memang tetap dia yang harus mengkuantifikasi gitu kan. Cuma bener orang-orang tetap in social life itu mereka harus punya empati yang tinggi gitu untuk mengkuantifikasi itu, bukan untuk dirinya sendiri tapi mengkuantifikasi sesuatu itu untuk empati terhadap orang lain gitu. Itu yang gue lihat gitu ya. Ternyata social engagement itu menjadi penting dan menjadi tinggi pas pada saat pandemi ini. Tapi sebenarnya kalau sebenarnya saya kan lagi transitioning nih dari dalam sistem keluar sistem ya. Kalau saya lihat sebenarnya memang sebagai civil society juga kita nggak bisa selalu blaming dan mengharap pemerintah melakukan semuanya gitu kan ya. Jadi emang kalau memang narasinya apa yang kita harap dari narasi itu tidak terjadi atau belum terjadi, sebenarnya banyak banget kok movement di luaran yang mulai bikin sendiri dari civil society tanpa nunggu pemerintah, atau mungkin ya dia pengen aja bikin. Misalnya ada inisiatif Bagi Rata, kalau pernah dengar Bagi Rata ID. Jadi itu kan ada itu sebenarnya konsepnya kalau saya lihat sih kayak mau ngelihat universal basic income UBI. Kayak gitu kan belum ada tuh. Terus dalam COVID ini kan banyak yang terdampak untuk sektor pekerja-pekerja kreatif, misalnya tadinya freelancer, buruh-buruh, orang-orang yang bukan buruh, kita semua buruh, orang-orang yang kerja di dunia seni, yang nggak freelancer gitu ya. Itu kan juga banyak yang, jadi Bagi Rata itu kita bisa donasi, nanti mereka akan ngebagi uangnya ke teman-teman yang terdampak ekonominya, tapi mereka akan mengkurasi, jadi orang-orang yang memang
ada standarnya gitu, bukan langsung orang miskin. Kalau orang miskin kan mungkin udah dapat dari pemerintah. Jadi emang pekerja-pekerja, kayaknya dia punya kriteria, dia kayak insentif-insentif kayak gitu bukan cuma satu ya, kayaknya banyak dan bakal lebih banyak lagi. Jadi saya rasa kalau dibilang kita mengharapkan narasi pemerintah berubah atau sesuai dengan yang kita mau juga, iya partly, tapi ada juga banyak banget inisiatif lain yang timbul bukan pasca, saat pandemi ini. Jadi memang kan banyak orang yang terdampak tapi mungkin tidak tercapture karena dia dari tadinya mungkin golongan aman terus tiba-tiba karena nggak ada pekerjaan langsung hilang. Terutama misalnya kayak freelancer yang mungkin sekali project bisa buat hidup 6 bulan 8 bulan, tiba-tiba nggak ada job kan langsung gitu. Sama sekali nggak ada. Itu sama kayak planner juga gitu bukan? Itu nanti 2-3 bulan lagi terdampak itu. Ya, karena kembali ke pertanyaan yang terakhir adalah ini kan merubah semua perilaku kita. Nih, Dian yang tadinya sangat mobile, seluruh Indonesia dijajah. Wih, dia mobile-nya udah high level kan. Kalau gue main Jakarta ya kan. Disuruh. Kalau dia mobile-nya disuruh keliling-keliling pulau. Ya. Kalau gue keliling kecamatan dia. Tiba-tiba dikungkung 30 hari di 30 meter. Nah, ternyata baik-baik aja tuh. Nanti semua baik-baik aja kan. Artinya kita di beberapa sisi mungkin kita nggak baik, tapi di beberapa sisi kan kita merasa ada level-level kehidupan yang kita masuki yang kita belum pernah sadari, ternyata kita bisa loh menjalaninya. Nah, mungkin mau nambah gimana ya? Jadi aku mau nambahin nih sebelum, karena aku ngerasa sangat bias. Jadi itu kan untuk kasus personal aku ya. Jadi 30 hari dalam 30 meter. Nah, mungkin juga untuk kita bertiga di sini kurang lebih kita sebenarnya privilege ya, punya tadinya atau sampai saat ini punya pekerjaan tetap dan keamanan finansial yang mungkin ya adalah untuk makan gitu ya. Tapi kalau untuk kita nggak boleh lupa, maksudnya banyak banget kalau di luar kita banyak banget berpuluh-puluh juta orang yang nggak punya keamanan itu dan udah terdampak ya, buruh dan lain-lain. Banyak banget buruh yang udah di PHK, kayak pas perusahaannya untung dia nggak diingat, pas COVID bentar turun dikit laba langsung PHK atau cuti nggak berbayar. Jadi memang kalau berangkat dari pendapat aku personal yang cukup privilege karena masih bisa makan ya, aku jadi tahu kualitas hidup aku SPM standar minimum kualitas hidup aku itu kayak gimana. Tapi sayang sekali yang kayak aku kayak gini kan nggak banyak banget yang nggak kayak kita ya. Ya, banyak sekali. Nah, mungkin refleksinya justru kondisi kayak gini bikin, yang tadi Kak Mei bilang, bikin kita empati dan bisa support narasi yang lebih baik dari pemerintah maupun dari civil society untuk memperhatikan teman-teman kita yang nggak punya privilege itu, dan bagaimana sistem telah cukup failed ya untuk kalau untung sendiri kalau rugi rame-rame. Ya itu kan kapitalis. Rugi. Yalah, itu kapitalis ya. Apa kita perlu masuk ke dunia sosialis di mana semua orang harus rata? Mungkin itu aja sih. Maksudnya kita kan takutnya dikira saya privilege ya, tapi gitu. Tapi itu benar. Maksudnya banyak orang yang, apalagi kalau itu tadi yang dia ngomong kan skalanya besar gitu ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang memang ya tadi unicorn, udah ada unicorn dan dekakon. Nah sekarang kemana tuh kan ya? Kenapa kita harus suruh donasi ya kan, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ya kan? Tapi well anyway tetap banyak orang gitu yang donasi ya, karena itu tadi empati kan. Karena orang-orang yang tadi Dian bilang misalnya kayak kita yang cukup secure financialnya ya udahlah gitu. Kita juga tahu, kita juga merasakan bahwa ya tadi narasinya pemerintah itu nggak balance gitu. Jadi ya udahlah, kita kayaknya kasihan nih kalau misalnya nunggu pemerintah, ya sebisanya lah kita bantu, sekecil apapun kita bantu, mulai dari lingkungan sekitarnya atau yang memang kita bisa bantu, kita bantu gitu ya. Bantunya pakai tip ya. Jadi salah satu pengeluaran terbesar juga tip Gojek nih, tip Gojek sama tip GoPay. Ya, jadi memang memang banyak yang berubah sih. Kita juga jadi memikir ulang juga ya sebagai
sebagai perencana kota gitu ya, memikir ulang apakah ide compact city gitu ya. Sekarang misalnya Dian tinggal di apartemen aja udah pusing gitu 30 hari gitu ya. Untungnya nggak ada di apartemen itu yang apa namanya yang kena gitu. Coba bayangin kalau misalnya tiba-tiba ada yang kena, kita siap nggak misalnya masa melockdown satu komplek apartemen, kan nggak mungkin gitu. Jadi kemarin ada teman yang cerita, dia kan konsultan lah, dia menyuarakan compact city gitu, terus dia bilang, waduh ini kalau udah kayak gini dagangan kita gimana nih, maksudnya bukan dagangan jualan, artinya narasi perkotaan yang kita bangun bahwa kota itu harus compact, ternyata pemukiman padat itu ternyata bisa sangat rentan, terus public transport yang tidak siap itu ternyata menjadi medium penyebaran paling tinggi. Kita benar-benar harus compact atau nggak, walaupun ada isu lain yang bilang bahwa climate change is bigger than COVID-19, jadi kita tetap harus compact, ada lagi yang ngomong kayak gitu. Jadi, kalau menurut saya sebenarnya bagus ya kalau kita berefleksi juga tentang compact city, tapi yang penting juga ya kita benar-benar melakukan riset tentang itu. Kayak kalau dibilang memang pemukiman padat lebih rentan, buktinya mana, risetnya di mana, udah pernah di PCR belum, terus sejauh mana korelasi, kalau kita pakai SPSS misalnya, sejauh mana variabel pemukiman padat meningkatkan resiko terhadap penyebaran COVID. Karena sebenarnya bisa jadi di pemukiman, misalnya di Menteng, ternyata dengan tingkat kepadatan yang lebih rendah, lebih banyak yang terdampak, karena sebenarnya kunci variabel yang berperan adalah jumlah perjalanan ke luar negeri, misalnya gitu ya. Jadi make sure sebelum bikin kesimpulan compact city atau nggak compact city, kita tetap ada riset dan itu lokasional. Jadi misalnya untuk Jabodetabek, untuk Paris itu beda sama Jabodetabek, beda lagi sama New York atau Medang, iya itu akan berbeda. Jadi mungkin nggak langsung jumping to conclusion gitu, tapi benar-benar harus di riset sih. Karena kemarin saya sempat baca riset dari ada Harvard School of Design ya, dia bilang mereka bikin trial gitu untuk ngelihat hubungan antara opsi orang memilih mau tinggal di pemukiman padat, apartemen dan lain-lain high density dengan opsi higienitas, cara dia milih behavior perilaku higienitasnya, personal hygiene. Itu tuh ternyata nggak korelasi loh, nggak correlate. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin perlu sebelum jumping to conclusion, kesimpulan, mungkin di riset dulu. Kayak tadi ya riset yang udah dibikin sama Kak Mei dan teman-teman kan di Untar tuh bagus banget ya. Jadi bisa. Jadi kalau gitu. Di Untar temuan sementaranya kan pertama penyebaran itu lebih banyak di kelurahan yang tidak padat, kurang padat, kelas menengah dan lain sebagainya. Lalu sekarang di akhir bulan April penyebaran mulai terjadi di pemukiman padat. Tapi memang ada beberapa klaster khusus yang pada beberapa kelurahan yang dikenal memiliki kegiatan sosial skala besar, seperti pengajian dan lain sebagainya, pengajian ataupun gereja yang sangat besar. Tapi memang di Indonesia ini agak unik ya, tapi mungkin itu biarkan kita serahkan kepada ahli kesehatan ya. Karena di kala kita masih berkumpul banyak itu ternyata belum ada sih ditemukan kasus ya, atau mungkin karena belum terekspos, nanti mungkin setelah selesai semua kan diekspos lah gimana orang itu terkena ya. Orang tuh terkena di pasar, orang tuh terkena di di public transport tuh belum ya. Kebanyakan emang lebih banyak di kantor, saat rapat, atau di restoran, atau rumah makan, atau pertemuan. Nggak seperti yang kejadian di mana tuh, di Korea Selatan gitu, misalnya di gereja yang satu kena semua. Itu ya alhamdulillah kita belum sampai ketemu kasus kayak gitu. Jadi mungkin ada yang bilang ya, satu hal lagi, hal lain yang muncul di era ini kan semua orang banyak spekulasi COVID-19 itu begini, hari ini begini, hari ini begini, hari ini begini, sampai satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan. Jadi setiap hari itu selalu berubah. Setiap hari selalu berubah, ada ini, ada ini. Katanya virus Indonesia tuh beda dibanding virus yang ada di negara-negara lain. Mutasi, udah mutasi. Ya, apakah itu in the good way atau in the bad way. Tapi kalau gue percaya kembali bahwa 98, 2008, mungkin waktu itu 65, social capital itu jadi modalnya negara ini sebetulnya.
itulah yang menyelamatkan kita dari berbagai macam krisis, tenggang rasa, yang orang anak-anak sekarang lupa gotong royong, tenggang rasa. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak muncul tiba-tiba, tapi sesuatu yang amaze bagi kita. Kalau generasi kita ngomongin tenggang rasa itu biasa, posliro tenggang rasa. Kita diajarin dari SD tenggang rasa atau posliro dan lain sebagainya. Tapi ketika anak-anak P4 ya, anak-anak P4. Oh iya, tapi ketika anak-anak yang beyond milenial ya, anak-anak umur 23, 18, 19 mereka melakukan gerakan sosial. Gue sendiri sih cukup kaget gitu, mereka belajar itu dari mana gitu. Kalau kita kan diajarin, lu harus tenggang rasa, etika, posliro. Nah mereka tuh belajar itu dari mana, dan itu menurut gue, oh ya memang itu sudah di DNA-nya orang Indonesia kali ya? Mungkin dari DNA kita kali ya. Jadi ya ini sih pelajaran buat kita ya. Nah terkait tadi dengan complexity, kalau menurut saya, gue sepakat sama lo. Memang kita tidak bisa masuk ke, kita nggak bisa fit for all ya. Jadi memang dari awal juga complexity juga nggak bisa fit for all. Cuman kan dipaksakan menjadi satu narasi besar bahwa semua harus fit for all. Jadi memang mungkin di Indonesia yang sudah kotanya ambiar kemana-mana, sama seperti mungkin ternyata Mei mungkin bisa lebih cerita banyak. Ternyata pelajaran dari LA kenapa dia tidak terlalu ini, karena dia kan lebih banyak pusat-pusat kegiatannya dibanding kayak di New York gitu. Itu satu pelajaran juga. Ya kalau kita sih, kalau di Indonesia sih masih jauh sih sebenarnya belajar mentaati perencanaan yang dibuat dulu ya sebetulnya ya kalau di Indonesia. Mungkin sama ini kali ya, sama kayak sebenarnya kita juga harus sadar semua itu kan trade off. Nggak ada satu preskripsi. Misalnya complexity itu akan menyelesaikan semua masalah. Ya pasti ada trade off-nya, nggak mungkin enggak. Kayak misalnya complexity, tapi di titik-titik compact itu akan sangat high consumption untuk sumber daya, baik itu air, energi, dan lain-lain kan. Tapi trade off-nya ya mungkin dengan complexity kita tetap bisa mempertahankan buffer, ruang-ruang buffer, sawah berkelanjutan, daya dukung juga dijaga. Jadi sebenarnya jejak ecological footprint-nya juga kita bisa kontrol. Mungkin hal kayak gitu. Jadi trade off-nya yang perlu dihitung. Jadi instead of kita pro complexity nggak pro complexity, emang kalau sprawling juga nggak banyak mudaratnya, maksudnya banyak ruginya juga. Trade off-nya juga banyak kan. Banyak cost. Banyak APBN bangun jalan. tapi yang jelas ini sih kita melihat bagaimana kan sekarang konsentrasi ekonomi itu udah di Jawa banget ya. Yang pandemi kali ini ada 2 bulan ini pertumbuhan ekonomi Jawa Bali itu terpukul, langsung slow lah semua se-Indonesia. Inilah menunjukkan bahwa kita butuh pusat pertumbuhan baru dan lain sebagainya ya, karena 57% perekonomian Jawa slow down, semua slow down. Walaupun kita slow down-nya lebih banyak karena Cina slow down, kita slow down semua. Tapi kan ya itulah, kalau itu kan udah menunjukkan bahwa memang kita butuh pusat pertumbuhan yang baru gitu ya, dengan kualitas yang lebih baik. Isu-isu soal ada wacana-wacana kota sehat itu kan sebenarnya menurut saya sih nggak relevan ya dengan pandemi sekarang. Dari dulu kota direncanakan untuk sehat kok, kita aja yang nggak pernah mentaati penyusunan rencananya. Benar nggak sih? Apa implementasinya ya? Implementasinya. Jangan cuma rencana. Iya, jangan cuma rencana, implementasi. Jadi ya kita bikin dalam peta rencana kota ada sistem air limbah bla 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 bla. Tapi nggak pernah tuh kita terwujud higienitas sanit. Jadi masih banyak tuh yang lebih banyak kayaknya orang meninggal karena demam berdarah dibanding COVID-19 gitu. Nah, itu kan masalah higienitas sebetulnya. COVID-19 ini belum ditemukan. Itu kan karena ya dalam quote unquote ya kita higienitas pribadi ya. Higienitas pribadi. Kalau itu kan lebih kepada higienitas lingkungan. Ya kita kayaknya wacananya lebih kepada mengimplementasikan yang sudah ada dulu lah. Ada SNI Tata Cara Perencanaan Kota yang dari tahun 2000 itu ya belum diganti. Itu kayaknya mesti. Kalau menurut gue sih itu yang Diupdate. Kalau harapan ke depannya Mbak Dian gimana? Untuk diri sendiri, merefleksikan kepada masyarakat, lalu untuk umat manusia lebih luas gimana? Waduh, kok berat banget ya? Loh iya dong, kita kan pasti diberat-beratin Dian. Ya, cuma berharap kita sama-sama sadar aja kalau ini tuh maraton, bukan sprint. Jadi rasanya untuk
buru-buru berharap kita tiba di satu titik akhir bisa jadi harapan nomor sekian. Yang paling pertama, kita bisa menikmati perjalanan ini sebagaimana adanya. Ya udah, let it be. Mesti dengan segala apa yang kita punya. Nyanyi nih gue langsung. Jadi kayak mari kita bersama-sama di maraton ini. Oke. Gue tutup ya. Oke, demikian sesi kita kali ini. Makasih buat Mbak Dian Zhu yang sudah menemani kita ngobrol. Insight-nya bagus banget. Jadi terutama buat teman-teman yang sebenarnya kita mulai merefleksikan apa sih pelajaran kita setelah proses ini, apa sih yang kita bisa ambil dan bagaimana kita harus melangkah ke depan. Tapi kalau dari saya pribadi, setiap krisis itu pasti ada peluang ya. Setiap krisis itu pasti akan melahirkan peluang, dan apakah kita bisa mengambil peluang itu, saya doakan semua yang ada di sini, termasuk Mbak Dian dan Mbak Mei, bisa mengambil peluang itu. Selamat siang, tidak ada pos kota kalau dari saya, karena belum 1000, itu biasa saya serahkan kepada Mei. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dadah.